untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih, ini organisasi. Nah, itu organisasi. Jadi kalau di Batam, IMM-nya itu ada aktivitas di dalamnya. Dalam aktivitas itu dilakukan secara bersama-sama. Kemudian untuk mencapai tujuan bersama. Apa tujuan IMM di Buya Hamka Ibnu Sina Batam? Nah, dilakukan bersama-sama. Minimal itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi kalau Hussein sama Noprijal kerja berdua, itu udah bagian dari aktivitas organisasi. Tapi kalau Nofrijal aja semua yang ngerjain sebagai ketua umum, ini bukan organisasi. Kalau sebuah organisasi one man show, ini bukan organisasi namanya. Yang namanya organisasi itu dia yang disebut dengan kolektif kolegial. Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Gitu. Kalau dia kerjanya sendiri, nggak kerjanya rame-rame, nah itu nggak organisasi. Makanya namanya organ, gitu kan? Organ itu tubuh. Satu tubuh yang gerak, semua ikut gerak. Satu tubuh yang tersakiti, semua tersakiti. Nah, itu organisasi. Miniatur organisasi itu rumah tangga. Ya, Adinda Imon Imawati. Miniatur organisasi itu rumah tangga. Tuh, kok bisa Bang? Organisasi itu, rumah tangga itu bagian dari organisasi? Ya iya. Apa indikator organisasi? Pertama ada aktivitas. Ya. Kemudian dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, mencapai tujuan bersama. Yang keempat, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Suami istri, ada nggak aktivitas antara suami dan istri? Ada. Ada aktivitas suami dan istri. Kemudian, suami dan istri itu mau mendapatkan anggota lebih dari 2. Suami 1, istri 1, 2 orang. Mau dibikin lebih anggota dari sebuah rumah tangga itu. Ada nggak aktivitas yang dilakukan sama suami dan istri? Ada. Nggak mungkin generasi atau anggota dalam organisasi rumah tangga. Nggak mungkin. Tengok-tengokan aja gitu kan. Bang, iya dek. Mana bang? Kata suaminya. Sini dek. Atau kesini dek, kata abangnya. Kata suaminya. Nggak akan bertambah anggota dalam sebuah rumah tangga itu. Ada aktivitas yang dilakukan sama suami dan istri. Apakah sendiri? Suami ngerjain sendiri, istri ngerjain sendiri? Tidak. Suami bekerja sama bersama istrinya, kemudian mencapai tujuan bersama. Sakinah, mawaddah, warahmah, antil jannah misalnya. Itu tujuan bersama yang diharapkan sama suami dan istri. Dan dilakukan secara bersama-sama. Suaminya mau jadi membawa ke surga, ya berarti harus jadi suami yang soleh. Istri yang solehah, kan begitu. Itu organisasi. Begitu juga dalam sebuah pimpinan. Ketika sebuah organisasi nggak dilakukan secara bersama-sama dan tujuannya beda-beda, ketua mau tujuannya ini, sekretaris yang mau lain lagi, bendahara mau lain. Nah, ini bahaya. Rusak dalam sebuah organisasi itu. Nah, ini kondisi bangsa pada saat itu ya, pada saat dilahirkannya IMM itu, pertama faktor eksternal. Kondisi bangsa pada saat itu dipengaruhi oleh PKI. Ya, apa itu Imawan? Imawan pesertanya dulu. Apa itu PKI? Ada yang tahu nggak? Pesertanya? Yuk, peserta adik-adik. Saya mau komunikasi terus nih. PKI ialah Partai Komunis Indonesia. Oke, bagus. Komunis itu apa? Komunis itu apa? Orang tanpa agama. Paham tanpa agama, paham tanpa Tuhan, ya. Paham anti Tuhan itu namanya komunis. Nah, jadi pada saat itu ketika awal-awal didirikannya IMM, kondisi bangsa saat itu dipengaruhi oleh PKI. Ada namanya PKI menguasai berbagai lini. Dalam gerakan keperempuanan namanya Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Dalam gerakan kemahasiswaan ternyata PKI sudah menyiapkan underbo dari PKI itu dari gerakan kemahasiswaan. Nah, sehingga gerakan kemahasiswaan pada saat itu sudah mulai diwarnai dengan gerakan-gerakan. Nama organisasi mahasiswa untuk anak-anak PKI namanya CGMI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, CGMI. Nah, jadi kalau kawan-kawan nanti baca sejarah,
CGMI ini adalah underbow atau kaki tangan dari mahasiswa dari gerakan PKI itu. Nah, sehingga gerakan kemahasiswaan pada saat itu sudah mulai diwarnai dan dikontaminasi, dipengaruhi secara buruk oleh gerakan-gerakan PKI. Nah, di mana pada saat itu PKI itu teriakan-teriakan yel-yel yang senantiasa mereka kumandangkan yaitu bubarkan HMI, bubarkan HMI, gitu kan? Itu yang selalu diteriakan oleh CGMI, yang selalu diteriakan oleh PKI. Itu yang selalu lakukan. Kenapa HMI yang dibubarkan? Karena HMI pada saat itu adalah gerak organisasi mahasiswa yang berlandaskan agama, gitu ya. Terlebih agama Islam. Gitu. Jadi berusaha untuk diberangus, berusaha untuk dihancurkan, berusaha untuk dibumi hanguskan oleh anak-anak mahasiswa PKI pada saat itu. Kemudian keberadaan HMI pada saat itu juga dibesarkan dan dirintis oleh anak-anak Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah yang kuliah memilih HMI sebagai wadah mereka berkecimpung dalam dunia kemahasiswaan. Sebelum IMM ada, jadi yang merintis dan membesarkan HMI itu adalah orang-orang Muhammadiyah. Termasuklah Amin Rais, termasuklah Kunto Wijoyo. Nah, Kunto Wijoyo ya, itu orang-orang yang turut serta gitu ya, melahirkan, merintis, bahkan Lafran Pane, pendiri HMI itu juga orang Muhammadiyah gitu. Jadi yang merintis, membesarkan, membina HMI itu adalah orang-orang Muhammadiyah. Gitu. Sehingga dengan upaya yang dilakukan oleh anak-anak CGMI sebagai underbow dari PKI itu berusaha untuk memberangus HMI, maka ada upaya penyelamatan, ya, yang dilakukan untuk menyelamatkan HMI, maka didirikanlah IMM. Artinya pecah fokus anak-anak CGMI, pecah fokus PKI ini gitu. Ketika mereka fokus untuk membubarkan HMI, ternyata ada lagi organisasi mahasiswa yang lahir dengan gerakan keagamaan gitu ya. Kemudian internal kemahasiswaan pada saat itu mulai gonjang-ganjing. Sudah mulai ada perpecahan-perpecahan di tengah-tengah mahasiswa karena pengaruh CGMI tadi, konsentrasi gerakan mahasiswa Indonesia. Selain itu, kelangsungan hidup Muhammadiyah. Pada saat itu belum ada yang mewadahi kampus di kampus-kampus itu anak-anak mahasiswa Muhammadiyah yang didukung dengan aktivitas organisasi secara khusus gitu ya. Organisasi mahasiswa Muhammadiyah pada saat itu belum ada. Sehingga dengan inisiasi dari Jasman Al-Kindi yang pada saat itu sebagai sekretaris jenderal pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyampaikan saran gitu ya kepada ayahanda pimpinan Pusat Muhammadiyah yang pada saat itu ketua pimpinan Pusat Muhammadiyahnya. Ada yang tahu siapa ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu didirikannya IMM? Masih ingat nggak ini? Noprijal, Nurhalis Husin, masih ingat nggak? Siapa ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah saat didirikannya IMM? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kira-kira Noprijal ini, Nurhalis Husin, kemarin kita pernah bahas ini. Siapa ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah saat didirikannya IMM? Ada yang masih ingat? Oke ya, nanti di slide berikutnya saya akan tampilkan. Nah, jadi kemudian disarankan oleh Jasman Al-Kindi sebagai sekretaris jenderal pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyarankan agar dibentuk wadah yang menaungi anak-anak mahasiswa Muhammadiyah gitu ya. Dan disebutkanlah nama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di mana itu disebutkan ada orang-orang yang mengatakan IMM lahir di Yogyakarta gitu ya. Ya, IMM lahir di Yogyakarta. Resmi berdiri pada tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1964
Miladiah. Ada beberapa nama. Desmond Al-Kindi, Sudibo Markus, Rosyad Soleh. Ini termasuk founding father yang memprakarsai dirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya. Kemudian IMM dan Muhammadiyah, IMM dan PKI sama-sama warna merah. Sama-sama warna merah. PKI warna merah, lambangnya apa? Apa lambang PKI beserta adik-adik? Ada yang tahu lambang PKI apa? Yo, beserta adik-adik. Palu dan Arif. Palu dan Arif. Baik. Ya, lambang PKI itu Palu dan Arif. Lambangnya Palu dan Arif. Kemudian di latar belakangnya atau di backgroundnya berwarna merah gitu ya. Latarnya berwarna merah. Maksudnya apa? Merah itu melambangkan keberanian, gitu kan? Merah itu melambangkan keberanian. Keberanian yang kita PKI adalah berani untuk gerakannya, berani menunjukkan eksistensi anti Tuhan gitu. Mereka berani menunjukkan eksistensi PKI itu anti Tuhan, berani. Jadi semua yang berbau ketuhanan, semua yang berbau keagamaan mereka perangi, gitu kan? Sehingga jubah para santri, jubah para ulama, para syuhada yang awal putih berubah menjadi warna merah dengan diberondong diberondong oleh senjata yang mereka tembakkan kepada para santri dan para ulama. Kemudian IMM lahir pada saat gencar-gencarnya PKI tahun 64 itu juga sama-sama warna merah gitu. Artinya apa? IMM juga berani dalam hal ini menunjukkan eksistensinya di tengah keberadaan PKI bahwa keberadaan IMM sebagai gerakan keagamaan. Nah, ketika PKI berani menunjukkan eksistensinya, gerakan anti Tuhan, IMM lahir di tengah-tengah PKI, di tengah gerakan-gerakan PKI untuk menunjukkan eksistensi gerakan keagamaan. Jadi berani kita betul-betul tantang itu PKI. Kau boleh merah, gerakanmu anti Tuhan. Sekarang IMM hadir, sama-sama warna merah. Tapi kita gerakan keagamaan. Kita berani menentang itu. Itu yang dilakukan oleh IMM. Nah, selanjutnya ini restu Insinyur Soekarno kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Satu-satunya organisasi mahasiswa yang diberikan nota restu langsung dari Presiden hanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kita boleh bongkar sejarah. HMI, PMII, CGMI, DMNI, PMKRI, Himmah Budi, semua organisasi mahasiswa tak satu pun mendapatkan nota restu langsung dari Presiden. Bahkan dari Presiden pertama sampai Presiden terbaru. Hanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini dibuktikan dengan tulisan tangan langsung dari Bung Karno. Dituliskan bahwa saya beri restu kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tanggal 16 Februari 1965, Bung Karno memberikan restu langsung dengan tulisan tangannya terhadap restunya kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini tulisan tangan langsung Bung Karno. Pada saat anak-anak IMM berkunjung ke Istana Negara pada saat itu. Artinya satu-satunya organisasi mahasiswa yang diberikan restu langsung oleh Presiden hanyalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, ini ada beberapa ideologi dari IMM itu. Pertama, asas. Asas IMM itu berasaskan Islam. Diprioritaskan, diutamakan orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang beragama Islam yang berkecimpung di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Diprioritaskan, gitu ya. Jadi ada bahasa orang yang non-muslim juga boleh ber-IMM. Gitu. Jadi nanti Nur Khalid Hussein bisa cerita lebih jauh nanti dengan kawan-kawan bahwa di timur sana
Ada anak-anak IMM yang non Muslim. Jadi saya nggak katakan yang non Muslim nggak bisa ber-IMM. Boleh, saya bilang nggak boleh. Gitu. Tapi diprioritaskan, diutamakan karena gerakannya gerakan keagamaan. Anak-anak IMM itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu berasaskan Islam, fondasinya Islam. Itu dia. Kemudian gerakan IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Mahasiswa Islam yang diupayakan bergerak di dalamnya, pertama bergerak dalam bidang keagamaan, yang kedua dalam bidang kemasyarakatan, yang ketiga bidang kemahasiswaan. Nah, yang ketiga tujuan. Nah, tujuan IMM ini baku, Imawan dan Imawati. Jangan sampai ditambah, dikurang, bahkan diganti kata-katanya. Jadi kalau berbicara tujuan IMM, baku. Ya, mutlak dia. Apa yang tertulis, itulah dia tujuan IMM. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan diganti kata-katanya. Apa itu tujuan IMM, Bang? Mengusahakan terwujudnya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Itu tujuan IMM. Jadi jangan ditambah, jangan dikurang, jangan diganti kata-katanya. Mengusahakan. Kalau dulu sebelum muktamar IMM di Malang 2018, tujuan IMM itu mengusahakan terbentuknya, gitu ya. Sekarang setelah muktamar IMM di Malang 2018, kata terbentuknya berubah menjadi terwujudnya. Jadi mengusahakan terwujudnya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Itu IMM. Kemudian pertanyaannya, apa itu tujuan Muhammadiyah? Nah, jangan katakan apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu yang lebarannya duluan, Bang. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah itu yang sholat subuhnya nggak pernah kunut, Bang. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah itu yang nggak pernah taat sama pemerintah, Bang. Gitu ya. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah itu agama baru, Bang. Wah, tidak. Bahaya kita kalau memahami Muhammadiyah seperti itu. Muhammadiyah itu adalah ormas Islam. Dia bukan agama, bukan mazhab, gitu ya. Muhammad itu ormas Islam, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan, agama Islam. Tujuannya ada, Muhammadiyah itu. Apa itu, Bang? Juga baku tujuannya. Nggak bisa ditambah, dikurang, apalagi diganti kata-katanya. Tujuan Muhammadiyah itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tujuan Muhammadiyah. Menegakkan, setelah tegak agama Islam itu dijunjung tinggi. Ya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pertanyaannya, bagaimanakah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya? Apakah yang perempuannya pakai cadar? Tidak. Apakah yang laki-lakinya selalu pakai sorban kemana-mana? Tidak. Apakah yang sikat giginya pakai siwak? Tidak. Apakah yang jidatnya harus dihitam-hitamkan? Tidak. Jadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah masyarakat Islam yang jauh dari 3 huruf. T, B, C. Tahayul, bid'ah, dan kurafat. Ini masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. T yang pertama, mungkin kita pernah dengar. Hussein, jangan makan di depan pintu, nanti nggak dapat jodoh. Gitu. Siapa tadi? Sari Setiawati, makan jangan pindah-pindah, nanti banyak lakimu. Tidak. Atau misalnya, Sari Setiawati nyapu yang bersih, kalau nggak nanti lakimu brewokan. Tidak. Itu adalah tahayul, hayal sifatnya. Kalau kita percayai segala sesuatu yang sifatnya, mana ada urusan makan pindah-pindah banyak lagi. Mana ada orang makan di depan pintu nggak dapat jodoh. Mana ada orang nyapu nggak bersih, lakinya berewoan. Nggak ada itu urusan. Nah. Jadi anak IMM jangan sampai ada lagi yang percaya sama yang sifatnya tahayul ini. Gitu ya. Makan di depan pintu nggak dapat jodoh. Gunting kuku malam-malam. Jangan gunting kuku malam-malam, nanti ada yang meninggal. Nggak pun kita gunting kuku malam-malam, ada yang meninggal. Nah,
Jangan kita percayai hal-hal yang begitu. Itu tahayul namanya. Berarti belum menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini. Ya, tahayul yang pertama. Yang kedua B, bid'ah. Bid'ah itu tuntas. Segala sesuatu yang menambah-nambahi dalam hal ibadah makdoh itu namanya bid'ah. Apa itu ibadah makdoh, Bang? Ibadah makdoh itu adalah ibadah yang memiliki ketentuan rukun dan syarat dalam pelaksanaannya. Apa contohnya, Bang? Salat, zakat, puasa, haji. Yang semua ibadah itu dilakukan ada rukun dan syaratnya. Itu namanya ibadah makdoh. Salat misalnya, yang namanya salat dimulai dari takbiratul ihram, diakhirkan dengan salam. Itu namanya salat. Kalau ada orang nggak takbir atau apalagi nggak salam, nah ini nggak salat dia. Ya, salat itu dimulai dari takbir dengan mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Kemudian diakhirkan dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketika salam, ada orang dalam sholatnya, ketika salam dia salam buka-buka tangan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nampak nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pernah nampak? Ketika ditanya, bro, kenapa kau salam buka-buka tangan waktu salam dalam sholat? Oh ya iyalah, ini kan untuk buka-buka pintu surga. Ya Allah ya Rabbi, dari mana landasan manusia bisa buka pintu surga? Buka pintu surga itu tugas malaikat Ridwan. Nggak usah diambil alih tugas malaikat Ridwan. Nanti malaikat Ridwan menjadi pengangguran. Biarkan itu jadi tugas malaikat Ridwan. Bahaya. Nggak ada perintah yang mengatakan bahwa salamnya kita ketika sholat untuk buka-buka tangan seperti ini buka pintu surga. Kalau memang ada dalil yang kalian temukan, anak IMM di Batam menemukan dalil buka-buka tangan ketika salam ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah, tamparkan dalil itu sama Rifai Ardani. Tamparkan itu. Jadi hubungi saya, Rifai, kamu banyak cerita, kau bilang nggak ada dalil yang mengatakan buka-buka tangan ini dalam sholat ada perintahnya. Ini ada perintahnya dalam Al-Quran. Ini ada kutemukan dalilnya dalam hadis. Tamparkan itu sama saya. Saya tantang itu sama anak IMM di Batam. Nggak ada dalil yang mengatakan itu. Man amila amalan laisa minni fahuwa raddun. Sebuah amalan ketika kita lakukan yang bukan dari Rasul, maka amalan itu tertolak. Niatnya buka pintu surga, malaikat Ridwan jadi malas nengok kita, terakhir malaikat Malik yang suruh sama kita, masuk neraka kita semuanya. Itu ya. Nah, itu B, bid'ah. Jangan ditambah-tambahin dalam hal ibadah. Yang ketiga, C, kurafat. Apa itu kurafat? Kurafat itu ada animisme, ada dinamisme. Animisme percaya sama ruh-ruh tertentu memiliki kekuatan gaib. Kecelakaanlah dia. Naik sepeda motor, lawan mobil. Tas. Mobilnya masuk jurang, sepeda motornya nggak apa-apa. Terus ditanya, kau kok nggak apa-apa habis kecelakaan, malah mobilnya yang hancur rusak parah. Iya, aku diikuti sama kakekku. Pernah nggak dengar bahasa gitu? Ini bahaya. Kemudian dinamisme. Percaya sama benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Kita percaya bahwa cincin, kalau kita pakai cincin tambah ganteng gitu kan. Pakai batu aki tambah ganteng. Padahal mukanya begitu-begitu saja. Kita percaya, ini bahaya. Ini dinamisme namanya, kurafat. Percaya sama menggantungkan gunting-gunting kecil di bedongan anak bayi. Ya, pernah nampak itu ya? Di bedong anak bayi digantung gunting kecil. Ada jimat warna-warni di leher, di pinggang, di tangan. Waduh. Dari bayi sampai besar udah berapa kilogram daki yang nempel di situ. Padahal nggak ada gunanya itu kan. Nah, ini dia yang menjadi masalah. Makanya anak IMM jangan ada yang percaya sama tahayul, bid'ah dan kurafat. Gagasan IMM.
Menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Siap ber-IMM, siap ber-Muhammadiyah. Siap ber-IMM, siap ber-Muhammadiyah. Jangan siap ber-IMM, tak siap ber-Muhammadiyah, ini masalah. Aktifkan dan ikut pengajian-pengajian ranting di Muhammadiyah. Itu anak IMM. Jangan nanti anak IMM sholatnya pun nggak pernah di Masjid Muhammadiyah. Ini bahaya. Terlebih nggak pernah sholat di Masjid Muhammadiyah. Ini anak IMM tapi nggak sholat. Aduh, bahaya. Ini dajjal namanya. Ya, dajjal namanya itu. Yang ketiga, menegaskan bahwa fungsi IMM adalah eksponen perpanjangan tangan mahasiswa dalam Muhammadiyah. Yang bisa mengkritik pemerintah itu mahasiswa dalam Muhammadiyah. Yang keempat, menegaskan bahwa IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. Anak IMM harus patuh sama undang-undang, patuh sama peraturan, patuh sama hukum, patuh sama falsafah negara Pancasila. Yang kelima, menegaskan bahwa ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. Ilmu itu amaliyah, ilmu yang kita punya diamalkan. Amalnya adalah ilmiah. Amal yang kita lakukan itu pakai dalil lah. Yang pakai jilbab, kenapa pakai jilbab? Gitu. Harus tahu kenapa kita pakai jilbab yang perempuan. Gitu. Puasa, kenapa harus berpuasa? Harus tahu. Makanya kalau anak IMM itu berbicara hukum, harus berbicara dalil. Berbicara informasi, maka berbicara data. Jangan ada anak IMM yang sebar-sebar berita hoax. Katanya, mungkin kalau nggak salah, ini nggak ada IMM nih. Ini nggak ada IMM. Ya, kalau masih bilang katanya itu nggak ada IMM. Mungkin, kebanyakan mungkin nggak ada IMM. Kalau nggak salah ini nggak ada IMM. Makanya amal yang dilakukan itu ilmiah. Berbicara hukum, berbicara dalil. Berbicara informasi, berbicara data. Mana datanya? Berbicara keilmuan, berbicara referensi. Apa referensi yang dia baca untuk menyebutkan sesuatu? Nah, yang keenam, menegaskan bahwa amal IMM adalah lillahi, senantiasa diabdikan untuk kepentingan rakyat. Kita beri-IMM nggak digaji. Saya habis ngisi materi ini, nggak ada ditransfer ini sama Noprijal ini. Ya, nggak ada ditransfer, Bang. Makasih ya, Bang. Berapa nomor rekeningnya, Bang? Nggak ada. Gitu. Menegaskan bahwa amal IMM adalah lillahi ta'ala. Apa yang kita lakukan lillahi ta'ala semua. Hussein nggak digaji, Noprijal nggak digaji, Rifai yang di sana nggak digaji. Semua kita beri ini nggak digaji, lillahi ta'ala. Diabdikan untuk kepentingan rakyat. Tapi nggak tahu ini nanti saya ada ucapan terima kasih dari Batam apa setelah ini ya. Nah itu dia. Artinya kita nggak digaji, nggak berbentuk fisik duit dikirimkan. Ini ditransfer sama Bang Rifai. Saya kalau ngisi seminar atau ngisi pengajian, ngisi kajian, kalau dibayar bukan 100-200 kan Husin. Nah, nggak 100-200 ribu dibayar. Sedikit kali lah 100-200 ribu dibayar saya. Artinya IMM nggak butuh siapkan uang berapapun untuk ditransfer ke saya karena memang darah saya udah IMM. Di sayap ini, darah ini, kulit ini menetes IMM tulisannya. Dari 2000, saya beri IMM dari 2010 sampai 2021. Berarti udah 11 tahun saya beri IMM. Sampai hari ini saya belum menikah. Karena cinta saya lebih besar sama IMM daripada sama perempuan. Andai kata IMM ini jenis kelaminnya perempuan, saya nikahi ini IMM. Andai kata IMM ini jenis kelaminnya perempuan. 11 tahun saya bersama IMM ini. Digaji Bang selama 11 tahun, enggak ada digaji. Nah, itu. Jadi ada di IMM yang 6 orang itu difahami.
Kecintaan saya sama IMM, ketika Bung Karno katakan, yang menjadi keinginannya agar peti matinya ditutup dengan Panji Islam Muhammadiyah. Rifai Ardani minta, kalau Rifai Ardani mati, tutup jenazah saya dengan bendera IMM. Benderanya sudah saya persiapkan, matinya yang belum. Saya mau jenazah saya ditutup pakai bendera IMM, dan anak-anak IMM yang pakai jas IMM angkat jenazah saya, antar ke perkuburan saya. Kuburkan saya oleh anak-anak IMM. Itu yang saya minta. Banyak hal sudah yang saya dapatkan, bukan duit yang dapat saya dapatkan di IMM. Saya pernah kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor yang saya kendarai kontra dengan tabrakan dengan mobil. Kaki kiri dan kanan saya patah. Pinggul kanan saya lepas. 2 tahun saya berbaring. Karena kegiatan IMM. Kiri kanan kaki saya patah. Pinggul kanan saya lepas. Setelah kegiatan IMM. Saya kena tipes di IMM. Saya kena asam lambung gara-gara IMM. Saya kena hepatitis gara-gara IMM. Terbaru ginjal saya yang sebelah kanan ini bolong. Dan harus diangkat ginjal saya. Karena kegiatan di IMM yang senantiasa saya lakukan. Apakah saya makin benci sama IMM? Justru saya makin cinta sama IMM. Andai kata IMM jenis kelaminnya perempuan, saya nikahi ini IMM. Makanya saya sampaikan ini sama seluruh kader IMM di Batam. Kalau IMM semakin menjadikan diri kalian lebih dekat kepada Allah, selami IMM itu sedalam-dalamnya. Tapi ketika IMM justru semakin menjauhkan kalian kepada Allah, tinggalkan IMM itu sejauh-jauhnya. Ingat, IMM tak pernah membutuhkan kuantitas, nggak perlu banyak. Yang dibutuhkan adalah kualitas. Sedikit kita lebih baik, tapi orang-orang yang berkualitas di dalamnya. Nggak perlu banyak anak IMM, tapi kalau sampah semua di dalamnya. Sedikit kita lebih baik, tapi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang bisa diandalkan, daripada banyak sampah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti apa-apa. Itu IMM nggak butuhkan. Yuk sama-sama layakkan diri. IMM adalah organisasi mahasiswa yang membutuhkan sedikit orang, bukan banyak orang. Identitas IMM adalah organisasi kader, bukan organisasi politik. Jangan bawa IMM ke organisasi politik. Pakai jas IMM, kami mendukung Bapak ini sebagai gubernur. Kami mendukung Bapak ini sebagai wali kota. Jangan jual IMM. Karena IMM adalah organisasi kader, bukan organisasi politik. Kalau mau mendukung, dukung secara pribadi. Jangan bawa-bawa IMM. Jangan dijual itu IMM. Organisasi IMM adalah organisasi kader yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah itu. Kemudian, sesuai dengan gerakan Muhammadiyah, IMM memantapkan gerakan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Khususnya dakwah IMM di mana? Di kalangan mahasiswa. Yuk dakwahkan terus ini semua. Di kalangan mahasiswa. Setiap anggota IMM harus mampu memadukan kemampuan ilmiah dan akidah. Di samping punya ilmu, juga punya agama. Bagus pemahaman keagamaannya. Oleh karena itu, setiap anggota IMM harus tertib dalam ibadah, tekun dalam studi, dan mengamalkan ilmunya untuk melaksanakan ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertib dalam ibadah, tekun dalam studi. Jadi jangan ada anak IMM yang IPK-nya atau IP-nya 2, IP anak IMM harus 3,50 minimal. 3,50 itu minimal. Omong kosong kita berbicara anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, tapi kalau IP-nya masih 2, itu PR kita bersama. Nah, nilai dasar ikatan. IMM adalah gerakan yang bergerak di 3 bidang. Keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Yang kedua, segala bentuk gerakan IMM tetap berlandaskan pada agama Islam yang hanif dan berkarakter rahmat bagi sekalian alam. Yang ketiga, segala bentuk ketidakadilan. Nah, ini garis bawahi. Segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan kemungkaran adalah lawan besar gerakan IMM.
perlawanan terhadapnya adalah setiap kali. Kalau ada kalian lihat nggak ada pemerintah yang nggak adil, ada rektor yang nggak adil, ada yang sewenang-wenang, ada yang melakukan kemungkaran, maka itu adalah lawan besar bagi gerakan IMM. Perlawanan terhadapnya adalah kewajiban bagi setiap kader IMM. Mundur dari perjuangan adalah pengkhianat. Kita contoh ketika Imawan Randi meninggal dunia ditembak pakai peluru tajam di Kendari. Satu Indonesia kader IMM turun ke jalan untuk membela dan menyuarakan keadilan di berbagai daerah. Jadi kalau ada yang pemerintah nggak adil, pejabat setempat nggak adil, rektor kampus nggak adil, sewenang-wenang, kemungkaran terjadi, maka itu lawan besar gerakan IMM. Nah, oleh karena itu sebagai gerakan mahasiswa yang berlandaskan Islam dan berangkat dari individu mukmin, maka kesadaran melakukan syariat Islam adalah suatu kewajiban dan sekaligus mempunyai tanggung jawab untuk mendakwahkan kebenaran di tengah masyarakat itu. Nah, itu ya. Kemudian kader IMM merupakan inti masyarakat utama yang selalu menekan cita-cita kemerdekaan, kemuliaan dan kemaslahatan masyarakat yang sesuai dengan semangat pembebasan dan pencerahan yang dilakukan Nabiullah Muhammad SAW. Ini profil kader ikatan. Yang pertama, memiliki keyakinan dan sikap keagamaan yang tinggi agar keberadaan ikatan di masa yang akan datang mampu memberi warna di masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai agamawi. Tahayul, bidah dan khurafat tadi masih banyak di tengah-tengah masyarakat. Tugas siapa? Tugas anak IMM. Yang kedua, memiliki wawasan dan kecakapan memimpin. Karena keberadaan kader ikatan bagaimanapun merupakan potensi kepemimpinan umat dan kepemimpinan bangsa. Ketiga, memiliki kecendekiawanan, mengingat spesialisasi dan profesionalisasi mempersempit cakrawala berpikir dalam sub bidang kehidupan yang sempit. Yang keempat, memiliki wawasan dan keterampilan berkomunikasi. Pandai bercakap, anak IMM itu pandai berbicara. Mengingat bahwa masa yang akan datang, industri informasi akan mendominasi sistem budaya kita. Sekarang lagi revolusi industri 4.0. IMM kalau nggak ngerti pakai Zoom, ini bahaya ini. Kayak mana pakai Zoom? Aduh, nggak ada suaranya, kayak mana? Ganti backgroundnya kayak mana? Nggak ngerti. Ya. Hal ini juga inherent dengan watak Islam yang dalam keadaan apapun juga selalu siap amar ma'ruf, nahi mungkar sebagai esensi dari komunikasi Islamisasi. Ini logo IMM, lambang IMM ya. Ada yang disebut dengan trilogi. Izin ke Anda. Udah masuk waktu sholat di Batam. Oke. Akan boleh izin untuk 15 menit sholat. Baru dilanjutkan sholat maghrib. Gimana? Kami izin sholat dulu, Kakanda. Gimana? Oke, baik. Sholat, oke. Berapa menit kita jeda? 15 menit, Kanda. Oke, baik. 15 menit ya. Oke. Berhubung materi kita masih ada sedikit lagi, jadi kita sholat maghrib dulu. Setelah itu langsung naik ke atas lagi. Kita habiskan ini baru selesai. Tinggal satu ini, bisa ya. Jadi segera bisa duduk ke bawah dulu. Boleh duduk dulu. Ada yang mau berhalangan, izin aja kalau kerja. Izin Bang Da, kita sholat 15 menit dulu ya. Ya, baik. Terima kasih.